Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gang Kecil Official, tepatnya yang ada di seluruh Jabodetabek. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan ya. Saya mau bercerita sedikit tentang awal mula ternak ayam kampung. Harus mulai dari mana ya? Ya menurut saya sih tergantung situasi tempat ya, terutama kandang ya. Kalau kita punya kandang belum seperti saya yang sekarang ini, menurut saya sih misalkan cuma 2 pintu ya cukup ya, kandang-kandang kecilan ya, itu indukan juga bisa sebenarnya. Tergantung kitanya sih. Kalau kitanya benar-benar mau pelihara banyak, ya kan, kalau mau pelihara banyak itu ya kita mulai dari DOC, ya kan. Tapi kita harus punya box magic, ya kan, karena kalau kita melihara dari DOC itu tanpa box magic ya dia kan harus kena hangat ya. Kalau pakai kandang box magic itu dia kan terlihat hangat di dalam, ya kan. Tapi kalau misalkan situasinya hanya di luar ya kita pelihara indukan ya nggak apa-apa. Cuma kalau kita memaksakan DOC, kita peliharanya di luar rumah gitu ya, dan menurut saya kurang tepat. Karena DOC itu perlu kehangatan saat di malam hari ya. Di siang hari pun perlu kehangatan. Mungkin kalau malam hari kehangatannya lebih, ya kan. Kalau kita dipaksakan di luar ya mungkin dia bisa kedinginan. Tapi kan kalau mulainya dari DOC itu kan harus ada lampu pemanas ya. Kalau misalkan kandang seperti tadi ya kan, ya menurut saya kalau cuma kandang cuma seperti itu ya cukup beli biang aja udah sama jago sepasang. Itu untuk belajar. Kita kan yang penting kasih, seenggaknya kita tahu lah, nanti kan kita sambil belajar dari situ kalau mulai dari indukan. Tapi kalau mulai dari DOC ya kita harus punya box magic ya, kandang yang khusus DOC itu perlu, itu wajib. Karena kalau kita memasakkan kandang yang seperti ini, kalau nggak dikasih lampu ya dia akan kedinginan. Boleh seperti itu cuma ditutup, ya kan. Nah itu perlu cahaya lampu yang hangat ya, lampu bohlam yang kuning ukuran 5 watt juga bisa sih sebenarnya, cuma perlu berapa lampu kalau 5 watt, ya kan. Kalau saya kan sudah seperti ini, saya mesin tetas punya, kandang pun saya modelnya hanya ditutupkan dengan kain. Nah itu sampai sekarang saya akhirnya berhasil di situ ya. Intinya sih kalau kita melihara dari DOC kita harus perlu kandang box magic ya. Tapi kalau kita melihara dari biang ya cukup kandang seperti yang tadi itu, sepasang pun jadi ya. Nanti dia kehangatannya di DOC anaknya paling sama biangnya kalau di ramnya. Tapi kalau punya mesin tetas wajib punya box magic menurut saya. Tapi setahu saya sih memang begitu alurnya. Nah ini salah satunya untuk pengasapan ya di sore hari. Fungsinya ya mengusir nyamuk, ya kan. Nah makanya saya senang sekali kalau sore hari keluar pulang kerja melihat ayam atau panen telur, ya kan. Nah di sini ya awal mulanya ya begitu, saya mulai ternak dari, sebenarnya sih ibu saya yang punya, awal punyanya dari biangan ya kan. Cuma saya meneruskan aja, saya bikin box magicnya, bikin beli mesin tetasnya ke ibu saya. Awal mulanya ya memang dari biangan, cuma akhirnya saya beli mesin tetas biar biar semakin menambah ya.
dan mengurangi pengeraman ya. Nah, akhirnya saya beli mesin tetas biar siklusnya cepat ya. Nah ya, apalagi ya, pokoknya untuk proses pengasapan ya kan di sore hari itu perlu ya kan, untuk menjaga kestabilan kandang ya, karena ya nggak tahu apa ya. Nah itu jago kampung tuh ya kan. Nah ya, untuk kita perlu siklus yang saya bilang tadi ya, yang tadi siang saya bicarakan itu ya kan. Kita itu perlu membiarkan ayam, tapi kita juga harus tahu batasannya. Dalam arti begini, kita misalkan standar kandangnya seperti ini, kapasitas ya maksud saya ya. Nah otomatis jangan terlalu full ya kan. Nah supaya gimana, supaya ayam kita masih punya ruang ya kan, dan saat makan pun dia tidak berdesak-desakan. Nah, maksudnya dalam arti berdesak-desakan semua kebagian gitu kan. Jangan sampai satu tempat itu makan semua ya kan. Nah ada yang nggak kebagian makan, yang diberebutkan, terinjak-injak gitu. Kita juga harus perlu bertahap ya kan. Jangan terlalu memaksakan untuk membiarkan, wah saya harus menetaskan ayam 100 telur nih ya kan. Menurut saya sih kalau modelnya seperti saya ini ya, saya nggak tahu ya yang kalian punya ya, misalkan prosesnya besar saya nggak tahu, saya membicarakan yang skala rumahan ya. Nah, untuk proses seperti saya ini ya, kita kalau punya mesin tetas ya jangan terlalu memaksakan ya kan, cukup sesuai kapasitas kandang kita aja untuk siklusnya ya. Jadi kita kalau menetaskan satu kandang ini isinya misalkan 20 ya kan, atau isinya 50 ya kan. Ya, kita kan tiap petak kan beda-beda nih, karena kalau kita mau bikin siklus tiap 3 minggu sekali nyetak, nah kita harus tahu kapasitas kandang kita yang dari ukuran DOC berapa meter ya kan, yang ukuran 2 bulan, 3 bulan, atau sampai yang dewasa ya kan. Nah kita harus tahu takarannya seperti itu. Nah, nanti buat teman-teman ya, menurut saya itu tip buat ternak ayam kampung ya, supaya kita nggak kebablasan ya. Itu kalau kebablasan kita juga bisa bingung juga kalau kebanyakan gimana ya kan. Maksudnya belum ntar ada yang kanibal, ada yang lain-lain dan segalanya kan. Ayam itu nggak semuanya yang kita pengenin itu sesuai ya kan, pasti ada yang berbeda-beda. Setiap peternak biasanya mengalami kayak gitu ya kan, termasuk saya ya kan. Nah untuk siklus seperti ini kita butuh proses ya. Semoga bermanfaat ya untuk mengembangbiakan ayamnya, ternak ayam buat teman-teman ya kan. Ini tips dari saya sedikit, semoga bermanfaat ya. Terima kasih semuanya buat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, bagikan ke teman-temannya ya. Jangan lupa juga di like juga ya. Apa lagi ya? Ya udah, itu aja tips dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.